Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat kelanjutan jalannya sidang duplik dari terdakwa obstruction of justice Cuk Putranto. Terdakwa memiliki niat yang sama dan kehendak bersama dengan para terdakwa lainnya, khususnya dengan terdakwa Ferdy Sambo untuk menghilangkan isi rekaman video CCTV komplek Duren 3 dan mengganti DVR CCTV tersebut. Jika jaksa penuntut umum ingin membuktikan kesamaan niat dan kehendak bersama, maka harus dibuktikan dahulu dari awal bahwa terdakwa mengetahui meninggalnya almarhum Brigadir Joshua karena penembakan, bukan karena tembak menembak atau skenario saksi Ferdy Sambo yang dalam hal ini kami katakan sebagai sesat fakta. Jaksa penuntut umum juga berandai-andai di dalam menuntut terdakwa yang menyatakan mulai dari saksi Ferdy Sambo yang ingin menghilangkan isi rekaman video yang tertangkap dari CCTV komplek dan cara yang paling mungkin dan masuk akal yang dalam hal ini yang menunjukkan jaksa penuntut umum kebingungan dan dapat membuktikan bahwa memiliki niat dan jangan untuk menghilangkan isi rekaman video CCTV tersebut. Maka jaksa penuntut umum dalam merumuskan adanya unsur niat dan jangan terdakwa untuk menghilangkan rekaman CCTV Duren 3, menurut kami jaksa penuntut umum telah kewalahan dalam membuktikan argumentasinya. Berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan Heri Prianto atau ahli forensik yang menyatakan tidak mengetahui siapa yang merusak, menghilangkan isi rekaman, bagaimana file rekaman bisa dirusak atau dihilangkan, dan apa sebab-sebab terjadinya kerusakan terhadap DVR CCTV yang menjadi objek perkara akuo. Setelah menguraikan teori secara lengkap mengenai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena KUHP sendiri telah memberikan batasan antara perbuatan penyertaan dan menjalankan perintah jabatan, sebagaimana kembali kami kutip teori dari pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam penjelasan R. Susilo halaman 73 huruf C yang menyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal sebagai berikut. C. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, bahwa terdakwa tidak terbukti secara bersama-sama dan memiliki niat yang sama dengan terdakwa lainnya untuk turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dan pasal-pasal lainnya sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. 2. Tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 2 halaman 10 paragraf 1. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 2 halaman 10 paragraf 1 yang pada intinya menyatakan bahwa penasihat hukum mengaburkan fakta dan membentuk opini tentang peran terdakwa bukanlah yang mengganti DVR CCTV komplek Duren 3, teori pernyataan tidak semua pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur. Kami kaji bahwa perlu kami tegaskan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang bersangkut paut dengan terdakwa lainnya, sehingga berdasarkan teori pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP haruslah terpolisur kesamaan niat atau meeting of mind dan kehendak bersama-sama untuk melakukan kejahatan antara terdakwa dengan terdakwa lainnya sejak awal atau dari awal, sehingga wajar jaksa penuntut umum menggunakan asumsi dan imajinasi untuk menempatkan terdakwa pada pasal 51 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan jaksa penuntut umum menolak mengakui fakta bahwa sejak awal pengetahuan terdakwa terkait peristiwa kematian almarhum Brigadir Joshua adalah peristiwa menembak atau yang dalam hal ini kami katakan sebagai sesat fakta dari saksi Ferdy Sambo. Sehingga bagaimana mungkin jaksa penuntut umum dapat mengetahui, menentukan, dan membuktikan bahwa terdakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya.